lagi dengan kami Podcast kece nggak bohong. Tapi di sini tuh bahas apa sih? Nah Kak, di sini kita membahas sesuatu Kak Ra. Jadi kalau kita kepo, kita akan masuk ke podcast selanjutnya. Kayak Nah, tapi sebetulnya kita bahas apa sih? Nah Kak Ra, di sini kita mau membahas mengenai apa sih itu ekoenzim. Maka dari itu Kak Ra. Nah, tapi di sini ya Kak, kita kayaknya butuh orang kedua untuk bahas itu. Oh iya ya Kak Ra, kita butuh deh orang yang ngerti dalam ekoenzim. Kita sulap ya Kak Ra. 1, 2, 3 ya. Nah, kakak sekalian, di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber kita. Nah kakak sekalian, tolong dong perkenalkan diri kalian masing-masing. Jadi, perkenalkan nama saya Francis. Nama saya Kristina Dita, nama saya Saikur Pesa. Mantap, lebih lama. Ayo dong, tapi kita bahas materi selanjutnya. Ayo dong Kak Ra. Nah tapi kan Kak Ra, sebelum kita masuk dalam materi yang lebih dalam kan Kak Ra, kita harus tahu dong bagaimana sebetulnya pembuatan ekoenzim ataupun ekoenzim itu Kak Ra. Nah bagi teman-teman semuanya, bagaimana awal penciptaan itu ekoenzim? Nah, jadi ekoenzim itu pertama kali dikemukakan oleh seorang penemu ataupun ilmuwan bernama Dr. Rodi van Boom yang berasal dari Thailand. Ia memulai penelitiannya mengenai ilmu ekoenzim itu sejak tahun 1985. Oh, berarti kayak gitu ya Kak sejarahnya ekoenzim. Apakah masih ada yang lain ya? Nah, ada nih kakak. Lalu setelah itu, ekoenzim ini diperkenalkan lebih luas oleh seorang dokter yang bernama Joanne Owen, yaitu seorang ilmuwan atau peneliti naturotri yang ada di Penang, Malaysia. Nah, dan ternyata ekoenzim ini juga pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon, yang dimana ia adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik dari Thailand loh. Nah, Kak, gimana sih bentuk ekoenzim ini? Jadi, ekoenzim itu warnanya oranye Kak, karena dia itu kan fermentasi menggunakan jeruk ataupun gula merah. Jadi ada contohnya itu seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ekoenzimnya. kayak Nah, Kak, gimana sih bentuk ekoenzim itu? Nah, jadi teman-teman, ini adalah bentuk ekoenzim. Kak, aku mau nanya nih, kenapa ya ekoenzimnya berwarna oranye? Nah, ekoenzimnya ini warnanya oranye karena suatu pembuatannya itu kami menggunakan gula merah dan kulit dari buah jeruk. Oleh karena itu warnanya oranye dan bentuknya cair seperti ini. Oh, jadi gitu ya Kak bentukan dari ekoenzim. Kak, aku juga mau nanya nih, apa sih itu ekoenzim? Nah, kakak-kakak, ekoenzim itu adalah hasil fermentasi limbah rumah tangga yang menjadi bahan yang memiliki banyak manfaat. Biasanya ekoenzim ini berbahan dasar buah, sampah buah, ataupun sampah sayur limbah rumah tangga. Oh, jadi gitu ya Kak pengertian dari ekoenzim. kayak Nah, Kak, apa sih manfaat ekoenzim? Nah, jadi manfaat ekoenzim ini merupakan salah satu hal yang memiliki banyak manfaat. Nah, jadi kalau di bidang lingkungan itu ekoenzim ini digunakan sebagai penetralisir udara. Dimana seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak polusi yang beredar di udara dan polusi itu sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Oleh karena ini ekoenzim pun dihadirkan dan disempatkan ke udara untuk menetralisir udara. Hal ini juga sering dilakukan oleh sekolah kita dan ini dilakukan pada tahun-tahun terakhir. Nah, jadi teman-teman, selain itu ada juga manfaat ekoenzim dari bidang penelitian. Yang pertama itu untuk memfilter udara, untuk air, dan dari pupuk alami untuk tanaman. Nah, bisa kita lihat juga contohnya itu dari negara ini. Nah, teman-teman, ada juga loh manfaat ekoenzim bagi kesehatan hewan. Yaitu yang pertama, membantu meredakan luka pada hewan ternak. Yang kedua, mengurangi air minum berlebihan pada hewan ternak yang terpapar PMK. Yang ketiga, menghilangkan bau tidak sedap pada tubuh hewan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko penyakit pada hewan ternak. Oh, jadi banyak ya Kak manfaat dari ekoenzim? ya Oh, jadi banyak ya Kak manfaat dari ekoenzim? Nah, iya dong Kak. Nah, Kak, kan tahu nggak gimana cara pembuatan ekoenzim ini? Enggak Kak Ra, karena kan Kak Ra di masa-masa SMP pun Kak Ra nggak ada itu ekoenzim Kak Ra, makanya nggak tahu itu ekoenzim. Di masa-masa SMA-nya aku tahu itu ekoenzim. SMP dulu Kak Ra, proyek-proyek kayak gini enggaknya ada. Iya, Kak, aku nggak tahu loh. Nah, tapi ya Kak, di sini kan kita ada kedatangan 3 narasumber. Kan bisa kita tanya langsung sama orang ini. Gimana Kak? Oh iya kan Kak Ra, oh iya Pak, Bang, kayak mana itu cara
dalam proses fermentasi dari koenzim? Jadi untuk mendapatkan hasil yang sempurna, kita perlu menunggu waktu selama 3 bulan Kak. Yang virus-virus atau bakteri yang di koenzim itu dapat berkembang dengan sempurna. Ya. Nah kak, gimana sih cara pembuatan ekoenzim itu? Jadi Kak, pembuatan ekoenzim ini sebenarnya simpel, tapi kita membutuhkan beberapa bahan dan alat yang cukup susah dicari. Mana untuk alatnya sendiri, kita membutuhkan alat seperti wadah yang cukup besar, saringan, dan sendok serta tempat penyimpanannya. Mana untuk alat ini diusahakan tidak berbahan dasar besi agar tidak terkontaminasi nanti. Kalau bahan ini paling kita butuh seperti gula garam, tapi kita usahakan itu gula garamnya itu yang asli, air sama sampah rumah tangganya. Untuk cara pembuatannya itu semua dan bahan yang sudah dikumpulkan itu sebaiknya dicuci secara bersih. Tapi kalau bisa minim menggunakan sabun. Setelah yang kedua itu semua sampah dari limbah rumah tangganya itu seperti kulit buah atau sayuran dipotong kecil. Setelah dipotong kecil ditimbang sesuai dengan takaran ataupun ketentuan sebelumnya. Setelah ditimbang itu mulai dimasukkan ke dalam wadah penyimpanannya. Setelah dimasukkan buahnya, dimasukkan airnya. Tidak lupa sebelum memasukkan buah dan airnya, kita harus mengisi gula merah yang telah dibeli secara asli secara kecil dan diukur secara takarannya. Setelah itu dimasukkan ketiga bahannya, diaduk dan ditutup tempatnya dan fermentasi selama 3 bulan. Kak, emangnya dalam proses fermentasi itu berapa bulan atau berapa lama sih Kak? Jadi kalau untuk mendapatkan hasil yang sempurna itu, sebaiknya kita memfermentasi ekoenzimnya selama 3 bulan, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Nah kak, cara penyimpanan ekoenzim itu gimana sih kak? Nah, jadi sebaiknya ekoenzim tersebut disimpan selama 2 bulan untuk minim cahaya agar ekoenzim tersebut tidak terkontaminasi. Nah Kak, aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya di ekoenzim itu ada jamur-jamur putih, itu bagaimana sih Kak? Nah kak, sebenarnya wajar aja sih kalau ada jamur putih di ekoenzim kita. Namun jika ada jamur putihnya dan bahwa ekoenzim kita itu sangat menyengat, baru dapat dikatakan bahwa ekoenzim kita itu bagus. Namun jika biasa saja baunya tidak menyengat, ekoenzim kita tetap bisa dikatakan berhasil. Tapi kan Kak, kalau ekoenzim ini itu kan ada 2 jenis bakteri, bakteri putih dan bakteri hitam. Jadi kalau ekoenzim ini itu dipenuhi oleh bakteri hitam itu kan pertandanya ekoenzim kita gagal. Jadi ada cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Mana cara yang pertama itu kita harus menyaring semua isi tumbuhan dan isi jamur yang telah kita menghilang tersebut. Setelah kita saring, kita memasukkan ulang bahan utamanya itu gula merah dan tumbuhan. Lalu kita fermentasi ulang selama 3 bulan. Kak, jika dalam 3 bulan itu tujuan dan jamur fermentasikan, apakah itu yang berhasil? Jika kita telah memenuhi SOP yang telah terstruktur dengan baik, maka kemungkinan besar ekoenzim tersebut akan berhasil Kak. Oh, jadi gitu ya Kak? Ya. Nah kak, ternyata udah banyak juga yang kita pelajari tentang pembuatan ekoenzim ini. Iya dong Kak Ra, tapi kan Kak Ra, kemarin kan Kak Ra, aku cek medsos kan Kak Ra, ternyata Kak Ra, anak SMA Santa Maria Kabanjai Kak Ra, ternyata orang itu membuat proyek mengenai ekoenzim loh Kak Ra. Oh iya, kakak-kakak semuanya, kayak mana sih pengalaman kalian waktu kemarin pembuatan ekoenzim? Kalau ada apa yang salah kami? Jadi kan seperti yang kita ketahui, SMA Santa Maria Kabanjai itu menggunakan kurikulum Merdeka yang berbasis teknologi, dan dengan bantuan kurikulum ke-12 itu membantu kami mahasiswa belajar dengan baik. Jadi setiap semesternya itu, setiap mata pelajaran itu memiliki proyek dan kakak-kakak. Kebetulan kemarin kami memiliki proyek kimia yang itu membuat ekoenzim. Jadi waktu membuat ekoenzim itu sebenarnya sangat menyenangkan, dimana kami dapat membuat suatu hal yang belum pernah kami buat sebelumnya, menambah wawasan dan menambah ilmu kami. Nah kak, tapi seru juga ya soal di Santa Maria ini. Iya dong Kak Ra. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan lupa daftarkan diri kalian dan bergabung kepada kami. Daftarkan dirimu. Jangan lupa daftarkan diri kalian sekarang. Ya. Nah, maka dari itu, kami masih dulu. Saya Kaca, saya Nafita. Sampai jumpa di podcast Berikutnya, dadah! Ya. Sekian podcast dari kami. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk saudara sekalian dan teman-teman sekalian dan menjadi wawasan bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya.